selamat malam. Jumpa lagi bersama kami berdua dari Kota Purwokerto, Kota Mendoan, Banyumas, Jawa Tengah. Apa kabar saudaraku yang ada di posisi masing-masing? Kiranya saudara tetap menikmati sukacita Tuhan, jangan banyak mengeluh. Belajarlah bersyukur dari hari demi hari, dari setiap masalah demi masalah. Sekali lagi shalom, selamat malam Bu Yuli. Kiranya Tuhan selalu mempercayakan tanggung jawab yang besar. Selamat malam semuanya. Buat yang sudah bergabung malam hari ini dengan kami dalam program Doa Sehati Gereja Bethel Injil Sepenuh dari Kota Purwokerto, meluncur buat kita semua bergabung bersama menikmati persekutuan fellowship di dalam Tuhan Yesus Kristus yang menjadi kepala gereja. Saya percaya bahwa kita semua hari ini diberkati oleh Tuhan. Amin. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan orang-orang benar. Tuhan tidak akan pernah membiarkan dan meninggalkan orang-orang yang dikasihinya, yang sudah ditebus olehnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur bahwa hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama bersekutu malam hari ini, walaupun lewat dunia maya. Akan tetapi saat mana kita disatukan oleh Roh Kudus, disatukan oleh kasih Tuhan, maka sekalipun kita berjauhan secara jarak yang cukup jauh antar kota, dari kota ke kota, namun demikian jika kita menyatukan hati kita, menyatukan pikiran kita bersama-sama dengan satu tujuan yang sama, untuk memuliakan nama Tuhan, untuk belajar dan merenungkan firman Tuhan, maka di situ seperti mana firman Tuhan berkata, jika 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ Tuhan hadir. Nah, pada malam hari ini pun saya percaya bahwa Tuhan pun ada hadir di tengah-tengah kita pada malam hari ini. Karena itu mari kita membuka hati kita lebar-lebar agar kuasa Roh Kudusnya bekerja di sepanjang program ini berlangsung, mulai dari pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat dari Kota Purwokerto. Terpujilah nama Tuhan. Dan kita hanya akan mengagungkan satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Mari mendekat kepada Dia dan mari kita menyembah. Kita mau katakan, aku mengasihi Engkau Tuhan, melebihi apapun, melebihi hidup kami. Kami mengasihi Engkau. Aku mengasihi Engkau Yesus.
hati ini selalu condong kepadamu, agar hati ini selalu tertuju kepada firman-firman-Mu. Biarlah perkataan-perkataan-Mu itulah yang menghidupkan kami. Perkataan-perkataan-Mu itu menjadi makanan yang mengenyangkan tubuh rohani kami, makanan yang dapat memberikan pertumbuhan bagi iman, pengharapan, dan juga kehidupan rohani kami, Tuhan. Sehingga kami boleh menjadi orang-orang yang berkemenangan, kami boleh menjadi orang-orang yang tangguh, kami menjadi orang-orang yang pantang menyerah, yang memiliki mental baja, yang memiliki semangat yang menyala-nyala, yang memiliki iman yang sungguh besar kepada Tuhan Yesus, yang menjadi sumber kekuatan dan juga menjadi sumber pengharapan kami. Tuhan, kami butuh firman-Mu malam hari ini, berbicaralah kepada kami melalui hamba-Mu yang Tuhan sudah persiapkan. Dan kami mau sungguh-sungguh mengenal-Mu, dan kami mau belajar firman-Mu malam hari ini, Tuhan. Dan kami sambut berkat firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya mari katakan amin. Amin, amin, amin. Selamat malam untuk GBS Pintu Iman Surakarta. Shalom. Apa kabar? Ya, selamat malam untuk Pak Victor. Selamat malam untuk Bu Yuli. Saya percaya bahwa Tuhan sedang mengawasi Bapak Ibu Saudara yang hormat akan Tuhan, yang tetap setia beribadah kepada Tuhan, yang tetap mencari wajah Tuhan. Apapun pergumulan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita sedang hadapi, kita tetap percaya bahwa Allah ada di pihak kita. Amin. Sekali lagi shalom. Shalom. Saudaraku yang dikasih Tuhan, malam hari ini saya ingin mengajak saudara melanjutkan renungan kita, yaitu bahwa Allah menciptakan manusia untuk menjadi rekan kerjanya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, Allah menciptakan manusia, saudara dan saya, untuk menjadi rekan kerjanya. Kalau minggu yang lalu, Rabu yang lalu, bahwa Allah sedang mencari orang yang rajin bekerja, ya kan? Makanya malam hari ini saya mengajak saudara merenungkan bahwa Allah rindu, Allah mau bahwa ciptaannya itu menjadi rekan kerjanya. Jadi melibatkan saudara dan saya untuk melakukan pekerjaan Allah menyelamatkan dunia. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, ketika Allah menciptakan manusia, ya, ketika Allah menciptakan manusia, Ia menciptakan manusia untuk menjadi anak-anaknya sekaligus menjadi rekan kerjanya yang mampu mengurusi harta kekayaannya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jadi langit dan bumi itu milik Allah. Amin. Semua yang ada di langit dan di bumi itu milik Allah. Alkitab katakan demikian, ya kan? Jadi kita hanya punya hak untuk mengelola. Makanya Allah ingin melibatkan saudara untuk menjadi rekan kerjanya untuk mengelola harta kekayaan kerajaan surga. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ya, Allah tidak pernah punya pikiran untuk menciptakan manusia menjadi pengangguran, ya kan? Karena Allah sendiri adalah Allah yang pekerja, bahkan pekerja keras. Mulai dari hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Saudaraku, Allah bekerja, dan hari yang ketujuh Allah istirahat. Allah menikmati hasil ciptaannya. Nah, saudaraku, kalau Allah kita adalah Allah yang pekerja, bahkan pekerja keras, Allah yang tidak pernah berhenti berkarya, Allah yang tidak pernah berhenti berkreasi, ya, makanya kita yang diciptakan yang segambar dan serupa dengan Allah itu, Allah mau kita menjadi rekan kerjanya yang rajin bekerja
dan melibatkan saudara untuk mengelola harta miliknya. Karena harta miliknya, langit dan bumi adalah milik Allah. Dan kita adalah dipercaya untuk mengelola harta, kekayaan, kerajaan surga. Saudara yang dikasih Tuhan. Oleh sebab itu, kita akan membaca Kejadian 1 ayat yang ke-26. Ya, Kejadian pasal 1 ayat yang ke-26. Selamat malam Mas Diki Nathan, Mas Steven yang ada di Pemipiran Purbalingga. Ya, kiranya kemurahan Tuhan selalu melingkupi. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya, kita akan membaca Kejadian pasal 1 ayat yang ke-26. Selamat malam untuk Bu Wiwin Winarti yang ada di Hong Kong, yang sedang berjuang untuk kehidupan dan masa depan anak-anak dan keluarga. Shalom. Ya, malam juga untuk Diki Nathan. Saya akan membacakan Kejadian pasal 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ya, sekali lagi, kita melihat berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, segambar dan serupa Sang Khalik langit dan bumi. Saudaraku, jadi manusia itu diciptakan duplikatnya Allah. Ya, manusia itu diciptakan untuk menjadi rekan kerjanya Allah. Ya, untuk apa? Untuk mengelola harta miliknya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Berbahagialah saudara yang dipercaya untuk mengelola harta miliknya dan memiliki karunia menikmati berkat kemurahan Tuhan, saudaraku. Sekali lihat, supaya mereka berkuasa, ya kan? Supaya mereka berkuasa. Berkuasa apa? Berkuasa untuk mengelola harta milik kepunyaan Allah, saudaraku yang dikasih Tuhan. Oleh sebab itu, jika kita sudah dipercaya menjadi rekan kerja Allah, sudah dipercaya bahwa kita dapat dipercayakan tanggung jawab yang besar mengelola harta miliknya dengan sebaik-baiknya, maka saudaraku yang dikasih Tuhan, saudara adalah orang yang tepat, orang yang dapat dipercaya, orang yang tahu bersyukur karena Tuhan sangat baik dalam kehidupan saudara. Oleh sebab itu, Allah mau saudara menjadi rekan kerjanya untuk berkuasa mengelola. Mengelola apa? Atas ikan-ikan di laut. Artinya pekerjaan-pekerjaan yang lakukan di air, ya kan? Ada orang yang ngomong bahwa saya itu cocoknya kerjanya di air. Saya tidak cocok kerja di darat. Jadi manusia ikan dong. Ya. Nah, saudaraku, atas ikan-ikan di laut, ya, dan burung-burung di udara. Ya, burung-burung di udara, ya, bisa jadi dikelola, mengelola atas tanggung jawab yang besar, misalnya sebagai seorang pilot, misalnya sebagai seorang pengelola radio, ya kan, misalnya sebagai pengelola alat telekomunikasi. Jadi berbicara tentang udara, saudaraku yang dikasih Tuhan, ya, atas ternak dan atas seluruh bumi, atas ternak, atas seluruh bumi, artinya seluruh hewan, seluruh ternak yang bisa dikelola, dimultiplikasikan, akhirnya memberikan keuntungan demi keuntungan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Melata termasuk apa? Ular. Termasuk apa? Biawak. Nyambi. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, Allah mau saudara menjadi rekan kerjanya.
Karena saudara dan saya hanya punya hak mengelola, punya hak menikmati ya apa yang Tuhan sudah percayakan, bukan punya hak memiliki seharusnya. Karena langit dan bumi itu adalah kepunyaan Tuhan. Maka oleh sebab itu kita harus sadar bahwa semua yang kita miliki itu adalah hak mengelola, hak yang diberikan kuasa untuk mengelola berkat Tuhan. Oleh sebab itu, malam hari ini saya mengajak saudara menyadari bahwa kita itu adalah orang-orang yang spesial, yang dipercayakan Allah menjadi rekan kerja yang luar biasa. Sehingga kalau orang lain tidak dapat dipercaya, kita dapat dipercaya. Itu sungguh hal yang istimewa, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Yang kedua, kita baca Kejadian 2 ayat 15. Kejadian pasal 2 ayat yang ke-15, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita ingin melihat bahwa rekan kerja Allah, yaitu kita, saudara dan saya, apa yang harus dikerjakan. Yang tadi berkuasa atas binatang di air, atas binatang di udara, dan atas binatang di darat, saudaraku. Artinya seluruh hasil kekayaan bumi ini ya diberikan kuasa, diberikan mandat kepada saudara, saudaraku. Kejadian 2 ayat 15. Demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Iya. Perhatikan baik-baik, Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya di Taman Eden ya untuk mengusahakan dan memelihara. Itu artinya tindakan dan aktivitas suatu pekerjaan. Memelihara ya dan mengusahakan dan memelihara. Artinya membudidayakan. Bukan hanya sekedar dimakan habis ya, tapi dikelola, diusahakan dan dipelihara. Ada perawatan, ada pengelolaan, dan ada pemanenan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nah, bukankah hal yang luar biasa jika saudara dapat dipercaya menjadi orang ya kepercayaan Tuhan untuk mengusahakan dan memelihara. Jadi, saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekilas cuplikan bahwa kata mengusahakan itu dipakai kata abad. Ya, kata abad itu artinya menyembah. Ya, mengusahakan itu bekerja. Sedang ketika kita sedang mengusahakan memelihara, kita sedang bekerja, itu sama dengan kita sedang menyembah Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Makanya menjadi umat Tuhan tidak boleh menjadi seorang pengangguran. Mau tidak mau, yang menjadi umat Tuhan adalah seorang yang mau bekerja. Bahkan Alkitab katakan bahwa Allah sedang mencari orang yang rajin bekerja. Ya, karena orang yang rajin bekerja, ia mendapatkan apa yang diinginkannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Oleh sebab itu, malam hari ini kita juga akan menengok ya. Ketika Yesus datang ke dunia, ia mengatakan dengan jelas bahwa Bapa tetap bekerja hingga sekarang ini, dan oleh karena itu ia pun juga harus bekerja keras. Bapa di surga, Yesus bilang bahwa Bapa di surga sampai hari ini tetap bekerja keras, tetap bekerja. Dan Bapamu yang di surga adalah pengusaha. Dan kalau saudara membaca Injil Yohanes, saudara akan mendapati hal yang seperti itu, bahwa Yesus berkata bahwa kita punya Bapa seorang pengusaha. Ya, kitalah pengelola, pelaksana yang diberikan mandat untuk menjadi rekan kerja Allah, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya, Yohanes pasal yang kelima, ayat yang ke-17, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Yohanes pasal yang kelima, ayat yang ke-17, Alkitab mengatakan apa? Ya. Yohanes 5 ayat 17, demikian bunyinya, tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja. Stop.
Bapakku bekerja, ya kan? Kita punya Allah bukan Allah yang pengangguran, yang hanya duduk-duduk di tahtanya, saudaraku, ya. Makanya di situ kita dapat menjadi partnernya Tuhan. Kalau kita punya Bapa yang bekerja, mau tidak mau kita sebagai umatnya, anaknya, milik kepunyaannya juga harus bekerja. Lanjut. Bapakku bekerja sampai sekarang. Sampai sekarang. Maka aku pun bekerja juga. Maka aku pun bekerja juga. Yesus pun, ya, ketika waktu ada di dunia ini, ia pun juga bekerja, saudaraku. Nah, apa yang menarik dalam bacaan Alkitab ini, saudaraku yang dikasih Tuhan? Bapa bekerja, Yesus bekerja, ya kan? Kita harus bekerja karena Allah mencari orang yang rajin bekerja, karena Allah mau menjadikan saudara rekan kerjanya yang mengelola harta miliknya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Yesus sudah memberikan teladan kepada kita bahwa sebagai anak ia bekerja karena Bapaknya juga bekerja. Sebagai sahabat kita, Yesus juga meminta kita untuk bekerja bersama-sama dengannya. Itulah sebabnya Rasul Paulus berani mengatakan bahwa ia adalah kawan sekerja Allah. Jadi saudara dan saya adalah kawan sekerja Allah, rekan sekerja Allah. Untuk apa? Mengerjakan proyeknya Tuhan, saudaraku ya. Kalau kita sadar bahwa tujuan hidup kita di dunia, blueprintnya Allah terhadap kita, terhadap saudara dan saya adalah menjadi rekan kerjanya, sejawatnya Allah, yaitu kawan sekerja Allah. Dikatakan bahwa kita harus tahu apa blueprintnya Allah dalam dunia ini, ya, melebarkan kerajaan surga, bukan melebarkan kerajaan pribadi. Kalau melebarkan kerajaan pribadi itu hak milik, tapi saudara dan saya dipercaya menjadi pengelola. Jadi yang perlu kita pahami malam hari ini, bahwa kitalah orang-orang yang diberikan kuasa untuk mengelola, saudaraku yang dikasih Tuhan. Kalau kita membaca Yohanes 15 ayat 14 dan 16, berkata apa di situ? Yohanes 15 ayat 14. Demikian bunyinya, kamu adalah sahabatku. Kamu adalah sahabatku, kata Yesus. Jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Sahabatnya Yesus itu adalah sahabat yang melakukan apa yang diperintahkan oleh Yesus. Kalau Yesus memberikan perintah kepada saudara, tapi saudara tidak melakukannya, berarti saudara bukan sahabatnya Yesus. Saudaraku yang dikasih. Ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Bukan kamu yang memilih aku, kata Yesus, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu. Supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Melakukan pekerjaan Tuhan. Bukan mengabaikan pekerjaan Tuhan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Dan buahmu itu tetap. Tidak akan bergeser dan berpindah. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, kepada Bapa dalam nama Yesus, diberikannya kepadamu. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jangan pernah berhenti melayani Tuhan. Amin. Kalau kita mengaku sebagai sahabatnya Yesus, sahabatnya Tuhan Yesus, kita adalah rekan kerjanya. Ya, dikatakan sahabatnya Tuhan Yesus itu melakukan apa yang diperintahkan Tuhan Yesus. Yaitu apa? Melayani apa yang Tuhan mau dalam
kehidupan kita, melayani pekerjaan Tuhan, memberitakan kabar sukacita, memberitakan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Saudaraku yang dikasihi, biarlah buahmu itu tetap, dikatakan, tidak bergeser dan tidak berpindah. Hati-hati saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika mandat ini tidak kita kerjakan, maka ya, buah yang tetap itu akan bergeser ya, dan diisi posisinya oleh orang lain, saudaraku. Maka benarlah apa kata firman Tuhan yang Yesus pernah katakan bahwa yang terdahulu akan menjadi yang terkemudian. Dan yang terkemudian akan menjadi terdahulu. Ada orang yang dulu menggebu-gebu melayani Tuhan. Ada orang yang dulu begitu cintanya kepada Tuhan. Ada orang yang dulu begitu setia dalam beribadah. Tapi hari-hari ini mulai menjadi mengalami sesuatu yang kemunduran. Ya, itu yang dulu bisa menjadi yang terkemudian, sementara orang yang baru datang, orang yang baru bertobat akan menjadi terdepan dalam pekerjaan Tuhan. Jangan heran jika Tuhan mempercayakan hal itu kepada orang lain jika kita tidak setia, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kesetiaan itu dibutuhkan proses untuk dapat mengerjakan pekerjaan Tuhan. Ya, kadangkala kita melayani Tuhan itu menganggap bahwa melayani Tuhan itu harus begini, harus begitu, saudara. Bahwa melayani pekerjaan Tuhan itu ada banyak hal. Yaitu apa? Sesuatu yang kita lakukan memperhatikan orang lain dengan menggunakan daya, upaya, dana yang kita miliki, itu merupakan suatu pelayanan. Jangan nunggu hanya pelayanan mimbar saja, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ada banyak pelayanan lain di rumah Tuhan, ya. Jangan hanya menjadi jemaat yang biasa-biasa, jangan hanya menjadi jemaat yang sedang-sedang saja. Jadilah jemaat yang luar biasa, menjadi rekan sekerja Allah, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nah, Markus 16 ayat 20. Markus 16 ayat 20. Ayat 20. Demikian bunyinya, mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Ya, pergilah mereka memberitakan Injil. Nah, ketika kita mau ngomong memberitakan Injil, ketika orang yang ada di dekat kita, yang di samping kita, kanan, kiri kita, depan, belakang kita, kita tidak pernah menyapa, tidak pernah mengobrol, saudaraku, bagaimana mungkin kita mau memberitakan Injil dengan orang yang tidak dikenal? Ya, dengan orang yang kita kenal saja kita tidak bisa berkomunikasi. Dengan orang yang kita kenal kita tidak bisa bicara. Dengan orang yang kita kenal kita tidak bisa ngobrol. Bagaimana mungkin kita bisa ngobrolin tentang Injil Kerajaan Allah, tentang Yesus Kristus Tuhan yang mati dan bangkit dari antara orang mati, kepada orang yang kita tidak kenal, saudaraku? Malah mulailah latih kepekaan kita untuk bisa menjalin, ya, membangun komunikasi dengan orang-orang yang ada di dekat kita. Ya, ketika kita ibadah, kita bisa menyapa, kita bisa ngobrol tentang bagaimana Tuhan berkarya dalam kehidupan kita, dan kita melihat bahwa Yesus itu hebat dan luar biasa. Ya, disertai dengan tanda-tanda. Jadilah pembuat mujizat, be history maker. Itu adalah menjadi seorang pembuat sejarah. Tapi Alkitab katakan, jadilah pembuat mujizat, be miracle maker, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ayat yang terakhir, ya, 1 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-9. 1 Korintus 3. Demikian bunyinya, karena kami adalah kawan sekerja Allah. Kami adalah kawan sekerja Allah.
Kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita malam hari ini, saat ini dengan sadar bahwa kita punya tanggung jawab yang besar, karena kita adalah orang yang dipercayakan Tuhan menjadi partnernya, menjadi rekan sekerja Allah dalam membangun kerajaan Allah, bukan membangun kerajaan pribadi. Mau tidak mau, ya, saudaraku, kita akan bersama-sama melayani Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan, melayani ibadah itu dengan melayani orang-orang yang ada di dekat kita. Jangan pernah tutup mulut kita, hanya diam saja ketika duduk bersama dengan orang lain. Gunakan mulut kita untuk berbicara tentang kebaikan Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Maka di situ saya percaya bahwa Tuhan sedang berperkara dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan, malam hari ini saudaraku, Allah mau saudara menjadi rekan kerjanya. Saudara menjadi pengelolanya. Saudara menjadi seorang yang dapat dipercaya mengelola harta milik kepunyaan Tuhan. Ya, malam hari ini saya mau berdoa untuk saudara. Saya percaya bahwa saudara adalah orang yang tepat, yang dapat dipercaya oleh Tuhan untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Bukan hanya perkara-perkara yang remeh, hanya soal perut, hanya soal mulut, hanya soal perut, hanya soal mulut, yang lain tidak pernah diurusin, ya. Apakah gunanya kita hidup hanya untuk makan saja? Ya, kita makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi malam hari ini saudara harus meyakini bahwa Tuhan mau saudara melakukan sesuatu yang membuat nama Tuhan dimuliakan melalui orang-orang terdekat. Bukan menjadi seorang provokator yang memecah belah, tapi menjadi seorang provokator yang mempersatukan dan mengajak orang lain melayani pekerjaan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita sama-sama berdoa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya percaya bahwa saudara adalah orang yang sangat spesial di hadapan Tuhan. Selamat malam untuk Olvi Lakoro. Apa kabarmu? Ya, kamu baik-baik saja kah? Kepriwe kabare. Sudah pulang belum? Ya. Tuhan Yesus, malam hari ini kami percaya bahwa Engkau Allah yang tidak egois. Engkau Allah yang mau merekrut kehidupan kami menjadi rekan kerjamu, menjadi kawan sekerjamu. Demikian juga Tuhan, kami mau merespon bahwa kami adalah orang yang dapat dipercaya. Terlebih bagi saudara-saudara yang sudah bergabung malam hari ini, hidupnya dipakai oleh Tuhan, bukan hanya seorang penganggur yang hanya duduk diam sebagai jemaat biasa, tapi melakukan pekerjaan Tuhan, memperhatikan jemaat Tuhan yang lemah, dan menolong jemaat-jemaat yang sedang kesusahan. Terima kasih Bapa, dalam berkat nama Tuhan Yesus, malam hari ini berdoa untuk Bu Yuli Nurhayati, kiranya berkat kemurahan Tuhan menjadi bagianmu. Tuhan memberkati kesehatanmu, diberikan kekuatan untuk tetap bekerja, berkarya, melayani pekerjaan Tuhan, dan memenuhi nafkah kehidupanmu, sehingga dapat mencukupi kebutuhanmu dan anak-anakmu. Diberkati hidupmu, diberkati anak-anak, diberkati pekerjaan, berkat yang tidak lazim diperintahkan mendatangi kehidupanmu. Dalam berkat nama Tuhan Yesus, berdoa untuk Olvi. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan hikmat bahwa Tuhan mau engkau dipakai menjadi alatnya. Ya, Tuhan mau engkau mengambil satu keputusan yang tepat, apa yang harus dikerjakan,
apa yang harus jadi tindakan. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan memberikan engkau keberanian untuk mengambil keputusan yang tepat hari-hari ini. Dalam berkat nama Yesus, diberkati masa depanmu, diberkati hidupmu. Haleluya, haleluya. Berdoa untuk Mas Diki Nathan atau Mas Steven yang ada di Purbalingga, di Mipiran. Kiranya Tuhan menolong, kiranya Tuhan melihara, kiranya Tuhan melindungi, kiranya Tuhan memberikan hikmat, marifat, sehingga apa yang engkau kerjakan, yang engkau lakukan, Tuhan dimuliakan. Dalam berkat nama Yesus, selain Tuhan dimuliakan, dapat memberikan dampak kepada ada orang-orang yang banyak membutuhkan menjadi bagianmu. Dalam berkat nama Yesus, diberkati hidupmu, diberkati rumah tanggamu, berkati anak-anakmu, diberkati pekerjaanmu, warungmu, tokomu. Dalam berkat nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati Mas Stephen dan keluarga. Berdoa untuk Pak Victor dan keluarga. Kiranya berkat kemurahan Tuhan menjadi bagianmu. Berkat kesehatan, damai sejahtera, sukacita, kekuatan untuk terus bekerja, berkarya, dan melayani pekerjaan Tuhan. Apa yang menjadi tanggung jawab keluarga Pak Victor untuk anak-anak, untuk rumah tangga, Tuhan memberkati. Diberkati pekerjaan-pekerjaan, diberkati anak-anak dalam berkat nama Tuhan Yesus. Berdoa untuk Bu Wiwin, kiranya Tuhan menguatkan hatimu, jangan takut dan gentar apa yang menjadi masa depanmu. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan, penghiburan, sukacita. Kiranya Tuhan menolong masa-masa hidupmu dalam berkat nama Tuhan Yesus. Berdoa untuk Pak GBS Pintu Iman. Kiranya GBS Pintu Iman semakin hari menyatakan kemuliaan Tuhan, menyatakan mukjizat Tuhan, bahwa ada banyak orang mengalami kemurahan Tuhan melalui GBS Pintu Iman. Dalam berkat nama Yesus, diberkati dengan berkat jiwa-jiwa, diberkati dengan kuasa dan mukjizat, diberkati dengan anugerah yang nyata. Dalam berkat nama Yesus. Terima kasih Tuhan, ke malam hari ini kami percaya bahwa Engkau sedang membidik orang-orang yang hormat akan Kau, orang-orang yang setia dalam kehidupan, orang-orang yang mau berkarya, bekerja untuk melayani pekerjaan Tuhan, bukan pengangguran. Amen. Tuhan memberkatimu berlimpah-limpah. Amen. Sehingga engkau akan mengalami kecukupan demi kecukupan, kecukupan demi kecukupan, bahkan mengalami kelimpahan, keberuntungan, damai sejahtera. Dalam berkat nama Yesus, saudara yang lemah tubuh, Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan. Yang sedang dalam pergumulan, Tuhan tolong, Tuhan berikan kekuatan untuk melewati masa-masa sukar. Yang sedang dalam kesusahan, Tuhan memberikan kelegaan dan sukacita. Dalam berkat nama Yesus, saudara yang percaya, katakan amin. Amin. Shalom, selamat malam. Jumpa lagi di jam yang sama, di hari yang sama, minggu depan. Kiranya Tuhan memberkati saudara semua. Shalom. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.